Shalom, selamat hari Minggu bagi semua saudara jemaat gereja Sidang Jemaat Allah El Shaddai. Saya Pendeta Henry Wilson Silaban, Gembala Sidang gereja ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengikuti ibadah. Yang pertama, marilah siapkan diri dengan baik. Sudah mandi, makan, berpakaian rapi untuk mengikuti ibadah ini. Yang kedua, mari ikut bernyanyi, melakukan apa yang diarahkan oleh pemimpin pujian serta pengkhotbah. Kita mengikuti ibadah live streaming seperti ketika kita beribadah di gedung gereja. Yang ketiga, mari kita ikuti ibadah ini hingga akhir. Di akhir ibadah akan ada pengumuman. Mari kita memperhatikan bersama. Marilah kita buka hati, kita serahkan pikiran untuk lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ada banyak sekali gonjang-ganjing yang terjadi di dunia sekarang, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan dan pengharapan baru. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita akan persiapkan hati kita mau memuji Tuhan dan kita mau menyembah Dia. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kembali lagi kesempatan untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu. Untuk bisa menikmati Tuhan saat-saat bersama dengan Engkau. Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami akui Engkau satu-satunya Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami akui Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Kami akui hanya Engkau yang sanggup memberikan kami kekuatan yang baru. Yang sanggup memberikan kami pengharapan yang baru. Yang sanggup memelihara hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari selidiki hati kami Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Apakah kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang layak di hadapan-Mu? Dalam segala keadaan apakah kami menjadi setia di hadapan-Mu Tuhan? Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau yang Tuhan Yesus bertahta atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan semua jemaat-Mu yang hadir akan diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita katakan bersama-sama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana.
bersama-sama dan kita katakan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu.
Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang tahu isi hati kami Tuhan. Kau yang mengenal kami lebih daripada siapapun Tuhan. Sebab itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Yesus. Dan kami mau naikkan hosana kami bagi-Mu Bapa. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku banggakan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kau yang layak Tuhan, Kaulah yang disembah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, berikan sorak-sorai baginya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya pagi hari ini Tuhan menguatkan kami dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mari kita semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Meskipun dalam rumah masing-masing, Tuhan hadir. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Naikkan pujian ini dengan penuh kepercayaan. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu masih sanggup berdiri. Amin. Haleluya. Meskipun ada gonjang-ganjing yang terjadi, ketakutan menyebar, tetapi kita percaya Dia Allah yang baik. Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin.
sepanjang jalan hidupku. Angkat tangan dulu bagi Tuhan. Setia Bang, ku angkat tangan memuji Dia. Setia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia Bang. Sekali lagi kita katakan pujian dari awal. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja, datang dalam mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Setia Bang, ku angkat tangan memuji Dia. Setia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia Bang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau lihat Bapak Ibu buat tangannya di atas kepala. Kita tepuk tangan dan mengatakan sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan karena Dialah pelukis dalam kehidupan kita. Dia yang menciptakan kita dan kita akan bersorak memuji kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Pelukis
baik bagi kita. Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau dibenarkan dan kita mau dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan jiwamu. Mari datang di bawah kaki Tuhan. Kita minta Tuhan yang tolong kita untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Sebab hal yang paling kita rindukan dalam hidup kita adalah berada di dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Kami rindu diam di dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik Tuhan berada dalam rumah-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Menikmati kemurahan. semua kebaikan-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada siang ini, karena Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan tetap tenang. Apapun yang terjadi, kami akan terus percaya kepadamu Tuhan.
Roh Kudus, jamah hati kami, lembutkan hati kami untuk menyambut berita baik, kebenaran firman Allah yang akan menenteramkan jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, ajar kami percaya firman-Mu, ajar kami melakukan firman-Mu untuk menjadi sumber kekuatan, pertolongan, dan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-14, dimulai dengan ayat 22 sampai dengan ayat 33. Mari saudara-saudara buka Alkitabmu dan kita akan membaca bersama-sama Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Inilah firman Allah untuk kita semua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah. Amin. Topik pembicaraan kita, tema kita hari ini adalah tetap tenang. Keep calm. Stay calm. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sejenak realita kehidupan 12 murid dalam situasi ini. Baru saja mereka melihat, baru saja mereka mengalami mujizat. Hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, 5.000 orang laki-laki makan kenyang. Dan ada sisa 12 bakul. Dan juga mujizat-mujizat lainnya. Namun ternyata mujizat-mujizat tersebut belum cukup untuk meyakinkan mereka 100% kepada Yesus. Buktinya ketika mereka menghadapi badai di tengah danau Galilea jam 3 malam. 12 murid itu menjerit-jerit. Kenapa? Karena ketakutan. Ditambah lagi ketika mereka melihat bayangan hitam
berbentuk manusia yang mereka kira hantu, ternyata Tuhan. Ketakutan, saudara-saudara, ternyata membuat pandangan orang menjadi kabur, hablur, tidak dapat membedakan antara hantu dengan Tuhan. Lucu kan? Lucu kan? Tapi itulah realita kehidupan murid-murid Yesus, itulah kenyataan. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka makan bersama dengan Yesus, mereka melihat apa yang dilakukan, toh mereka juga masih ketakutan. Apa yang menakutkan mereka, saudara-saudara? Gelombang Danau Galilea yang mengamuk jam 3 malam. Menyeramkan. Ingatkah saudara-saudara ketika kapal motor penyeberangan Paidatari 1 pada tanggal 14 Juli 1981 saat penutupan pesta Danau Toba di Parapat, kapal tersebut tenggelam dan 83 orang tewas binasa. Ingat kapal motor Sinar Bangun 18 Juni 2018 di Tigaras menuju ke Simanindo, Samosir pukul 17.30 karena cuaca yang begitu buruk, kapal menghadapi badai, 192 orang hilang di telan danau. Ingat juga tenggelamnya Tampomas II di perairan Masalembo 25 Januari tahun 1981 yang membawa 1054 penumpang. Percis di tengah laut dari Surabaya menuju Ujung Pandang. Nah, saudara-saudara, 430 orang penumpang tewas di telan laut. Bayangan hitam menyerupai manusia, menyerupai hantu, namun sejatinya adalah Yesus yang sengaja datang untuk menolong mereka. Kenyataan bahwa memang mereka masih ada di tengah danau, kira-kira separuh perjalanan dari darat, dari Kapernaum menuju ke Gesara. Masih jauh. Sementara kapal mereka itu adalah kapal dayung, perahu dayung, bukan kapal motor. Mungkin masih ada 5-6 kilometer lagi mereka baru sampai. Badai belum berhenti, itu yang menakutkan mereka luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila dibandingkan dengan masa kini, badai apa yang sedang menghantam kehidupan kita, kehidupan manusia. Hari-hari ini realita bahwa seluruh dunia sedang diintimidasi oleh virus COVID-19. Menghantui seluruh dunia. Data terakhir tanggal 1 bulan April 2020 ada 854.600 orang yang terinfeksi coronavirus. Di Amerika Serikat 186.96 orang terinfeksi. 3.807 orang meninggal. 6.347 orang sembuh. Di urutan yang kedua Italia. 105.792 terinfeksi coronavirus. 12.428 meninggal, 15.729 sembuh. Spanyol ada dalam urutan yang ketiga, 95.000 orang, 923 terinfeksi virus, 8.664 sembuh, meninggal, 19.259 sembuh. Cina yang adalah sumber dari COVID-19 sekarang malah ada di urutan yang keempat dengan 81.500
terinfeksi, sembuh meninggal 3.305, sembuh 76.052. Yang paling banyak itu sembuh ada di Cina. Dan di urutan yang kelima Jerman, terinfeksi 71.808, meninggal 775, sembuh 16.100. Dan di urutan berikutnya adalah Prancis dengan 52.128 terinfeksi virus, 2.898 meninggal, 14.656 disembuhkan. Dan urutan ke-8 Inggris, terinfeksi 25.150, meninggal 1.789, sembuh hanya 135 orang. Dan di urutan yang ke-9 Swiss, 16.605 terinfeksi virus, 433 meninggal, 1.823 sembuh. Dan di urutan yang ke-10, ada Turki, 13.531 terinfeksi, 214 meninggal, 243 sembuh. Indonesia ada di urutan keberapa? Nah, saudara-saudara, secara angka memang Indonesia yang terinfeksi itu baru 1.528 per 31 Maret 2020. Tapi 136 meninggal dan sembuh 81 orang. Saudara-saudara, secara persentase Indonesia ada di urutan yang kedua di bawah Italia. Ini memang menyeramkan. Corona ini, COVID-19 mengakibatkan banyak kota lockdown. Karantina wilayah, karantina rumah. Lockdown di India mengakibatkan huru hara. Nah, saudara terkasih Tuhan, selanjutnya Corona, COVID-19 itu merupakan kematian yang menyedihkan. Kenapa tidak menyedihkan? Saudara-saudara, ketika dia dirawat di rumah sakit, tidak ada orang yang boleh besuk, tidak ada orang yang boleh lihat. Bahkan orang tuanya atau anaknya tidak bisa melihatnya. Yang paling menyedihkan lagi ketika dia meninggal, tetap tidak boleh dilihat. Nah, di sini biasanya penghormatan terakhir diberikan ketika orang meninggal dunia. Tetapi korban COVID-19 tidak bisa dibesuk di rumah sakit, tidak bisa dikunjungi, bahkan sampai mati pun tidak boleh diberi penghormatan yang terakhir. Menyedihkan bukan? Ini memang sesuatu yang mengerikan. Dan bukan hanya terjadi di negeri kita, tapi terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Ini menjadi bencana bagi dunia. Nah, saudara terkasih Tuhan, mengapa takut? Mengapa seluruh dunia takut? Yang pertama adalah karena terpengaruh dengan kabar-kabar buruk seramnya COVID-19. Bahkan COVID-19 sampai menutup rumah-rumah ibadah. Padahal dalam kondisi perang konvensional. Tahukah saudara-saudara bahwa rumah-rumah ibadah adalah tempat perlindungan. Tapi kali ini orang-orang Kristen marah harus pindah ibadah. Dari rumah-rumah ibadah ke rumah masing-masing. Tapi tidak apa saudara-saudara, yang penting dimanapun kita ada, kita harus terus beribadah. Mengapa begitu takut? Karena memang gejala COVID-19 tidak jelas. Belum tersedianya cukup vaksin, terbatasnya alat pelindung diri, banyaknya korban COVID-19, kemudian kita tidak tahu siapa yang ODP, kita tidak tahu siapa yang PDP. Mengapa takut? Kita tidak boleh keluar rumah.
kita dikarantina selama 14 hari, bahkan mungkin akan diperpanjang. Sampai kapan kita tidak tahu. Ini membuat orang banyak panik, menyebalkan banyak orang, menakutkan banyak orang. Tambah lagi saudara-saudara, tidak adanya cukup uang, tidak ada persediaan makanan. Semuanya itu wajar menakutkan dan itu manusiawi. Tapi sumber utama ketakutan manusia adalah kebimbangan, kekurang percayaan, ketidakpercayaan, iman yang tidak bekerja. Saudara-saudara, untuk mengatasi ketakutan ini, apa kata Yesus? Yesus berkata dalam ayat 27, ini aku, aku ini ada bersamamu, jangan takut. Kita boleh baca juga saudara dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ingat, kata Yesus, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut kalau kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. We need not be afraid if we know, if we realize that Jesus is with us. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Kalau kita tahu, kalau kita yakin, kalau bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan dia berkata, it is me, be calm, don't be afraid, be courage. Yang kedua, apa solusinya? Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jangan fokus pada gelombang, jangan fokus pada badai, jangan fokus pada situasi, tapi fokus pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Let's looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ketakutan karena pindah fokus. Petrus berkata, jika engkau benar ya Tuhan, maka suruhlah aku jalan di atas air. Yesus bilang, marilah. Mata Petrus tertuju kepada Yesus, maka dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika matanya Petrus beralih dari Yesus, lihat badai, lihat gelombang, akhirnya dia tenggelam. Saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk mengatasi semua badai kehidupan, yang pertama mari lihat terus kepada Yesus. Mari sadari bahwa Yesus, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, fokus terus pada Tuhan. Fokus terus pada Yesus. Pandang terus pada Yesus. Tujukan mata kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara dikasih Tuhan, tetaplah percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 1 berkata, believe in God. Believe also in me. Dan dalam Markus pasal 1 ayat 15, believe in the watch. Believe in the good news. Maka semua ketakutan akan hilang. Yang terakhir saudara-saudara, kuatkan hati. Kuatkan iman percaya. Be courage. Be strong. Be a man. Bagaimana kita bisa kuat? Saudara yang kasih nama Tuhan, kita akan kuat, iman kita akan kuat. Yang pertama, bila kita selalu mendengarkan, merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Yosua 1 ayat 8. Meditate the words, morning, day, and night. Renungkan firman itu
pagi, siang, dan malam. Firman Allah adalah makanan bagi jiwa dan roh kita. Amin, saudara-saudara. Satu hari berapa kali saudara makan? Enggak 5 kali kan? Enggak 1 kali kan? Berapa kali? 3 kali. Dokter juga biasanya kasih obat 3 kali 1. Nah, berapa kali saudara baca firman Allah satu hari? Yosua berkata, renungkan firman Allah itu siang dan malam. Meditate the words day and night. Saya tambah satu lagi, morning, day and night. Maka engkau akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Allah berkata bahwa firman itu hidup. Firman itu hidup, kuat, tajam. The word of God is living, alive, and powerful. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia hanya menciptakannya dengan firman, dengan kata-kata. Dia berkata, jadilah terang. Maka Dia berkata, jadilah benda-benda penerang yang besar di langit. Dan jadi, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengusir setan dengan kata-kata. Dalam Matius pasal 4 ayat 10 Dia mengusir setan. Enyaklah engkau setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menyembuhkan dengan kata-kata. Dia berkata kepada Jairus, kepala rumah ibadah, pulanglah. Jadilah kepadamu sesuai dengan percayamu. Pulanglah. Lalu Jairus pulang. Dan dia menemukan anaknya yang sudah sekarat hampir mati. Sudah duduk, sudah bisa makan dan sehat. Hanya dengan firman. Renungkan firman Allah. Baca firman Allah pagi, siang, dan malam. Maka kau akan menjadi kuat. Dengan sepatah kata saja dia mengusir roh jahat. Menyembuhkan orang sakit. Ia menjadikan segala-galanya baik. He has done all things well. He has done everything well. Markus 7 ayat 37. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Belajarlah berdoa lebih sungguh-sungguh. Lukas 17 ayat 5. Ketika murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Yesus bilang apa? Karena kamu kurang berdoa, karena kamu kurang iman. Lalu murid-murid dengan segera berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. And the apostle said unto Jesus, Lord, increase our faith. King James Version. Lukas 17 ayat 5. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita akan menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Iman kita akan menjadi lebih kuat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga, mintalah Roh Kudus memenuhimu setiap hari, setiap saat. Efesus 5 ayat 18, janganlah mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. And be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Jangan mabuk dengan anggur. Jangan mabuk dengan persoalan-persoalan. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita berdoa. Roh Kudus akan memberi kita urapan untuk berdoa. Untuk dapat berdoa lebih sungguh-sungguh, lebih semangat berdoa. Bersekutu dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara. Apa yang akan bisa bikin kita kuat? Menghadapi segala badai kehidupan.
badai persoalan. Efesus 5 ayat 19 berkata, bernyanyilah dan bersorak memuji Tuhan. Apa saudara-saudara? Haleluya. Bernyanyi dengan semangat. Bernyanyi untuk Tuhan. Bukan menyanyi untuk diri sendiri. Seringkali kita dengar, ayo kita menyanyi supaya kita bahagia. Bukan, saudara-saudara. Tetapi nyanyian itu harus ditujukan kepada siapa? Pujian ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada manusia. Tapi pujian ditujukan kepada Tuhan karena sukacita yang dari surga adalah kekuatan kita. Nehemia pasal 8 ayat 11. Berikan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Giving thanks always for all things unto God. Giving thanks always for all things unto God. Muliakanlah Tuhan dengan puji-pujian. Demikian Mazmur pasal 66 ayat yang pertama. Saudara-saudara, dengan pujian kita dikuatkan. Dengan mendengarkan, merenungkan, mempelajari firman Allah, kita dikuatkan menghadapi badai apapun. Dengan doa, kita akan dapat kekuatan yang baru melalui persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita berdoa, memberi kita kekuatan yang baru. Dan dengan nyanyian. Haleluya. Maka apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, kita akan dapat menghadapinya. Maka kita akan dapat menyanyi, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak akan takut karena Tuhan menyertaiku. Apapun yang terjadi, aku akan terus percaya. Karena aku tahu Engkau menyertaiku, berkat-Mu melimpah atasku, kebajikan-Mu, kemurahan-Mu akan selalu menyertai aku. Haleluya. Mari kita berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita menyanyikan lagu ini. Bila kita merenungkan firman Allah siang dan malam, maka kita akan kuat. Bila kita belajar dan belajar berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dikuatkan. Bila kita suka memuji Tuhan, maka kita akan kuat. Badai apapun tidak akan menghantam kita, tidak akan menghancurkan, tidak akan melemahkan kita, tapi kita akan dapat mengatasinya. Karena Tuhan berkata, ini aku ada besertamu. It is me, be courage, don't be afraid. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Katakan aku percaya, aku percaya. Katakan berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu menyertaiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut, sebab Kau beserta. Katakan aku percaya, aku percaya, berkat
berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya. Ku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata, jangan takut, ini aku ada berserta dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mata kami mau fokus kepadamu. Mata kami mau memandang kepadamu. Hati kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mau melihat masalah yang sedang melanda dunia. Kami tidak mau dipengaruhi oleh keadaan dunia, COVID-19 yang sedang melanda dunia. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Ajarlah kami merenungkan firman-Mu pagi, siang, dan malam, mempercayainya dan melakukannya. Roh Kudus, ajar kami berdoa. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk berdoa. Roh Kudus, pimpin hidup kami dalam situasi apapun yang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Bila Engkau bersama dengan kami, karena Engkau ada bersama dengan kami, maka kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, tapi kami terus memandang kepadamu, kami terus percaya kepadamu, maka kami akan dapat melewati badai apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Bapa yang sedang dilanda oleh ketakutan oleh karena COVID-19. Tuhan, ajar mereka mendengarkan firman-Mu hari ini Bapa. Ajar mereka Tuhan memperbanyak doa mereka. Ajar mereka meminta Roh Kudus menguatkan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan. Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber berkat bagi kami sekalian. Haleluya, karena Engkau mengasihi kami dan karena Engkau selalu ada bagi kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami pergi, apapun yang terjadi, Engkau menyertai kami Tuhan. Bapa di surga, berkati semua jemaat. Cukupkan segala keperluan mereka Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Tuhan, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang melindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya kepadamu. Kami sungguh mengandalkan Engkau, satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Kami juga berdoa untuk negeri kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, para dokter yang sedang berhadapan dengan COVID-19. Lindungi mereka dengan darah-Mu. Hiburkan mereka, kuatkan hati mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkati mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat untuk Presiden kami Jokowi. Tuhan, jamah juga hati semua menteri.
supaya mereka semua sepakat mengikuti arahan Presiden dalam menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Maka semuanya akan beres. Bapa di surga, biarlah juga Engkau beri keberanian, Engkau beri hikmat untuk semua hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin sinode gereja, untuk berteriak di dalam nama Yesus melawan COVID-19. Haleluya, menghancurkan COVID-19 dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau lah Allah langit dan bumi. Engkau penguasa langit dan alam semesta. Dengan sekali berfirman, maka Engkau dapat menghalau corona. Dengan sekali berfirman, Engkau dapat menghancurkan COVID-19 dari dunia ini. Bila semua umat-Mu berseru, memanggil nama-Mu, maka Engkau akan mendengarkan doa dan permohonan kami. Terima kasih karena kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama berkata Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Amin. Puji Tuhan, yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, lambaikan tanganmu, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tidak perlu takut, kita harus tetap percaya karena Tuhan yang terus menyertai kita. Mari saat ini kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu, siapkan yang terbaik, jangan berikan yang lusuh, yang koyak, tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan berkati berlipat kali ganda sebab Dia Allah yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidup. Setia Bang, ku angkat tangan memuji Dia. Setia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Setia Bang, Setia Bang, ku angkat tangan memuji Dia. Setia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Ya, amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita saat ini kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala, mari kita angkat pujian kita. Kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlipat kali ganda. Dan kita percaya lewat pujian ini, sementara kita mengangkat pujian ini menjadi doa kita, Tuhan akan memberkati kita dan mencukupkan keperluan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlipat-lipat dan memperluas daerah
kasih Tuhan, marilah tadahkan kedua tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai seumur hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saat ini saya akan membacakan Warta Gereja Minggu 5 April 2020 bersama dengan saya, Hero Joshua. Bapak Ibu, kita sudah mengikuti ibadah minggu lalu dan pada minggu ini kita juga mengikuti ibadah kembali melalui live streaming baik dari YouTube maupun dari Facebook. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan melalui ibadah live streaming ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, persembahan untuk dari setiap keluarga dapat dikumpulkan setiap minggunya, kemudian dibawa ke dalam gedung gereja ketika situasinya sudah normal kembali. Maksudnya adalah ketika kita bisa bertemu kembali bersama-sama atau kita sudah bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Atau Bapak Ibu dapat mentransfer persembahannya ke rekening bank gereja. Nanti dalam deskripsi di YouTube maupun di Facebook akan saya cantumkan alamat atau nomor rekening bank Gereja Sidang Jemaat Allah El Shaddai, ya. Kemudian Bapak Ibu, ibadah KKA itu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, ya. Jadi siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah kepala keluarga. Kalau tidak ada bapaknya, berarti ibulah yang memimpin untuk ibadah KKA. Kemudian ayat yang akan kita baca adalah ayat Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41, ya. Jadi juga dihimbau kepada ketua KKA untuk memberitahukan informasi ini kepada semua anggotanya, baik lewat SMS atau WhatsApp atau lewat Facebook ataupun lewat media sosial yang lainnya. Nanti gereja juga akan membantu. Bisa Bapak Ibu lihat nanti dalam deskripsi di bagian bawah, ada juga yang ayat yang akan dibacakan selama 1 minggu ini untuk ibadah KKA. Kemudian Bapak Ibu, minggu depan kita akan memperingati Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita juga mempersiapkan diri dalam ibadah live streaming, ya. Pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 jam 10 pagi dan pada hari Minggu Minggu 12 April 2020 jam 10 pagi. Itu saja pengumuman yang bisa kami beritahukan.
Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, tetap aman, dan jangan lupa berdoa supaya virus corona dapat segera terselesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.